Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan sharing tentang sebenarnya bagusan mana pelepah panjang atau pelepah pendek, dan ciri-cirinya seperti apa yang disebutkan dengan pelepah panjang dan pelepah pendek, apa keunggulannya dan apa kekurangannya. Nanti kita bahas secara bersama-sama dalam video ini. Namun sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya sampaikan di sini itu benar-benar hanya merupakan pengalaman pribadi saya yang saya amati di kebun saya, yang saya tahu dari orang-orang di sekitar saya. Jadi kalau memang ada perbedaan pendapat yang tidak sesuai dengan regulasi atau tidak sesuai dengan jurnal, ya mohon maaf, dan kalian bisa meluruskannya atau sharing juga tentang pendapat kalian di dalam kolom komentar. Oke teman-teman, pelepah panjang atau pelepah pendek, tentunya hal tersebut harus kita tentukan terlebih dahulu sebelum kita menanam kelapa sawit, karena nantinya itu akan berpengaruh terhadap hasil yang akan kita dapatkan. Karena kita sebagai petani kecil tentunya yang hanya memiliki beberapa hektar tanah saja, hal tersebut sangatlah penting, harus kita lakukan, harus kita tentukan, harus menanam varietas apa, harus menanam jenis sawit yang seperti apa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Jadi memang harus benar-benar kita perhatikan teman-teman, dan kita tentukan dari sejak sekarang. Oke teman-teman, pelepah panjang tuh sawit yang seperti apa? Ya tentunya pelepah panjang yang memiliki pelepah lebih dari 6 meter ketika usia dewasa, dan yang pelepah pendek itu pelepah yang memiliki hanya 5 meter saja atau bahkan kurang dari itu yang dinamakan pelepah pendek. Dan sekarang ada banyak jenis yang memiliki pelepah sedang yang kisaran pelepahnya itu 5 hingga 6 meter. Jadi itu biasanya disebut dengan pelepah sedang. Jadi apa sih keunggulan dari pelepah pendek dan pelepah panjang? Karena hal tersebut harus kita ketahui sebelum kita benar-benar menyiapkan benih dan menanamnya. Jadi teman-teman, kalau pelepah pendek itu keunggulannya buahnya itu lebih rapat, namun dengan kuantitasnya banyak, namun dengan bobot yang kecil atau dengan besaran janjangnya itu kecil. Namun pelepahnya lebih banyak ketimbang pelepah panjang. Dan kebalikannya tentunya, kalau pelepah panjang itu jumlah pelepahnya lebih sedikit, namun bobot buahnya lebih besar. Dan dari sini kita sudah bisa menilai bahwa itu keunggulannya, dan kita sudah bisa memilih mana yang lebih baik untuk kita. Kalau saran saya sebagai petani tentunya seperti ini teman-teman, karena sawit itu bukan hanya sekedar hasil, tapi harus kita pikirkan perawatan dan modal biaya untuk melakukan pemupukan. Nah kalau menurut saya ada baiknya, ini pendapat saya pribadi teman-teman, terserah kalian. Kalau menurut saya pribadi, kalau kita sebagai petani lebih baik menanam yang pelepah panjang. Karena apa teman-teman? Pokok pelepah panjang itu semakin tinggi semakin bagus buahnya. Kalau pelepah pendek semakin tinggi ya buahnya masih tetap seperti itu. Kalau mentok-mentok ya mungkin 30 kilo per janjang seperti itu kalau pelepah pendek, itu yang saya lihat di sini. Dan kalau pelepah panjang itu bisa mencapai 60 kg, bahkan sampai ada yang 80 kg per batangnya itu teman-teman. Dan tentunya teman-teman, sawit ini kan bukan hanya sekedar untuk masa pendek kita saja, karena ini adalah tumbuhan masa panjang. Kalau pelepah panjang itu tentunya jarak tanamnya juga kan lebih luas. Ya kalau menurut saya pribadi, pelepah panjang itu seharusnya paling minim itu 10 kali 10 segitiga sama sisi, itu jarak antar tanamnya atau jarak per batangnya. Dan dengan kuantitas yang sedikit tentunya pemupukan yang kita lakukan juga lebih sedikit teman-teman. Karena semakin banyak batang ya kita pasti akan semakin banyak memupuk. Dan itu yang harus kita pikirkan. Dengan perawatan yang sedikit atau kita lebih menekan biaya perawatan, namun hasilnya akan menjadi jangka yang panjang dan itu
menjadi lebih menguntungkan untuk kita. Dan memang kalau memang pelepah panjang itu buahnya memang tidak serapat dengan yang pelepah pendek, dan itu terserah kita ya. Kalau itu menurut saya pribadi, saya lebih baik menanam yang varietas pelepah sedang sampai pelepah panjang. Dan sekarang pun varietas-varietas yang benar-benar pelepah pendek itu memang sudah jarang digunakan ya, yang pelepahnya lebih kurang dari 5 meter atau memang benar-benar pendek, itu sudah sulit sekali kita temukan benih-benih yang ada yang beredar di pasaran. Dan tentunya jenis benih-benih yang ada sekarang itu pelepah sedang hingga pelepah panjang. Oke teman-teman, mungkin hanya ini sharingnya saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.